Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Munawarah dengan NIM A1D119055 dan di sini saya akan menjelaskan materi IPS di sekolah dasar di kelas 6 semester 1 mengenai kenampakan alam dan sosial Indonesia dan negara tetangga. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai sejarah ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 5-8 Agustus tahun 1967. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang jika diartikan adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di daerah Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN hanya memiliki 5 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan 5 negara ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang biasanya kita kenal sekarang sebagai Persetujuan Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kemudian selanjutnya, setelah berkembang, ASEAN memiliki 10 anggota, yaitu ditambah dengan Brunei, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian kita akan mengetahui dasar dan tujuan berdirinya ASEAN. Tentunya jika sebuah organisasi dibentuk, maka ada dasar dan tujuan kenapa organisasi tersebut dibentuk. Dasar berdirinya ASEAN yang pertama adalah persamaan letak geografis. Ya, seperti kita ketahui bahwa negara yang menjadi anggota ASEAN itu merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah persamaan nasib atau sejarah. Yang ketiga adanya persamaan ekonomi. Yang keempat persamaan budaya. Dan yang terakhir adalah persamaan kepentingan, yaitu untuk mewujudkan kemajuan dan perdamaian di negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga dan juga negara yang ada di kawasan ASEAN, kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas, kemudian memajukan kesejahteraan dan saling membantu satu sama lain. Kemudian kita akan membahas mengenai lambang ASEAN yang terdapat di sini. Lambang ASEAN dilambangkan dengan lingkaran yang berwarna biru dan di dalamnya terdapat 10 batang padi yang sebenarnya ini tuh berwarna kuning. Kemudian diikat dengan sebuah tali yang berwarna coklat dan di bawahnya terdapat tulisan ASEAN. Kemudian kita akan membahas apa arti-arti dari warna yang terdapat di dalam lambang ASEAN. Warna biru di sini melambangkan persahabatan. Kemudian warna kuning yang terdapat di gambar padi yang terdapat di dalam sini melambangkan kemakmuran, dan tali coklat yang mengikat 10 batang padi ini melambangkan kekuatan dan stabilitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama dan letak negara tetangga. Saya di sini hanya akan membahas beberapa negara saja. Yang pertama itu adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara yang dikepala-negarai oleh seorang raja yang diberi gelar Yang di-Pertuan Agung. Kemudian negara Malaysia, mata pencaharian penduduknya rata-rata adalah seperti pertanian, yaitu sawit, kopi, coklat, kemudian ada juga pertambangan dan perindustrian. Kemudian yang kedua itu adalah negara Singapura. Singapura merupakan sebuah negara republik yang terletak di daerah yang sangat strategis, karena negara Singapura ini terletak pada jalan silang lalu lintas pelayaran perdagangan dari negara-negara Asia Timur, Australia, Asia Barat, Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Kemudian selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.100 pulau yang sangat luas. Kemudian bentuk pemerintahan dari negara Filipina ini adalah republik dengan ibu kotanya yang terletak di Manila. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand merupakan negara dengan daratan terluas
maksud saya dengan daratan yang luasnya mencapai 513.115 km. Kemudian negara Thailand merupakan negara kerajaan yang ibu kotanya terletak di Bangkok. Selanjutnya adalah Brunei. Brunei merupakan negara yang beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai ciri penampakan alam dan buatan yang ada di negara tetangga. Yang pertama itu ada kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kenampakan alam yang pertama adalah samudra. Wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga kita dikelilingi oleh lautan dan samudra. Wilayah Indonesia dan negara tetangga terdapat dua samudra luas yang menghapitnya. Yang pertama adalah Samudra Hindia yang terletak di sebelah barat dan Samudra Pasifik yang terletak di sebelah timur. Yang kedua itu gunung, kemudian sungai dan danau. Kemudian selain kenampakan alam juga ada kenampakan buatan. Salah satunya adalah Candi Borobudur dan pagoda yang terdapat di Myanmar. Adalah keadaan sosial Indonesia dan negara tetangga. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga menduduki peringkat keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Namun mutu penduduk di Indonesia masih rendah karena meliputi kebutuhan yang akan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Kemudian adalah keadaan sosial di negara tetangga. Yang pertama adalah Singapura. Kepadatan penduduk yang tinggi di Singapura menyebabkan masalah kesempatan dan kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan masalah kesempatan kerja dan masalah tempat tinggal menjadi sangat terbatas. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura melaksanakan program industrialisasi, keluarga berencana, dan pembangunan perumahan bertingkat atau yang biasa kita sebut sebagai rumah susun. Kemudian keadaan sosial di Brunei Darussalam adalah kekurangan tenaga kerja. Untuk memenuhi tenaga kerja tersebut, maka didatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Contohnya tuh seperti TKI atau TKW yang berasal dari Indonesia. Kemudian keadaan sosial di negara Filipina. Tingkat pendidikan penduduk di Filipina secara umum dapat dikatakan sudah baik. Namun untuk daerah-daerah pedesaan pendidikannya masih tergolong rendah. Di kota-kota besar juga memiliki masalah kependudukan karena terlalu padatnya penduduk. Dengan penduduk yang padat di kota besar seperti Manila, timbulnya masalah sosial seperti banyaknya pengangguran dan menyebabkan terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja. Dan yang terakhir adalah sikap waspada terhadap gejala sosial. Permasalahan yang timbul di Indonesia seperti kemiskinan, kejahatan, pengangguran, kependudukan, dan kenakalan remaja tentunya memerlukan perhatian khusus dan serius. Program wajib belajar 9 tahun, dibukanya berbagai balai latihan kerja atau yang dapat disingkat sebagai BLK, dan pemberian beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian di kota-kota besar masalah yang timbul dapat lebih tampak lagi karena terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menimbulkan penduduk di kota menjadi semakin padat. Dan penggunaan narkoba juga banyak kita temui, dan hal ini dapat merusak moral bangsa Indonesia. Untuk mewaspadai hal ini, maka sekolah-sekolah perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya dari penggunaan narkoba. Selain masalah pengangguran dan kejahatan yang terdapat di kota besar, juga timbul masalah di lingkungan hidup, seperti pencemaran udara akibat banyaknya kendaraan dan asap-asap dari pabrik. Kemudian ada banyaknya permukiman kumuh yang mengakibatkan tata perkotaan menjadi tidak teratur dan tentunya tidak enak untuk dipandang mata. Kemudian untuk menyikapi hal ini, pemerintah membatasi angka dari urbanisasi, mendirikan perumahan susun, dan membuat jalur hijau serta taman yang bersih dan aman.